sehari setelah Amerika Serikat mendesak Rusia dalam pembicaraan di Jenewa untuk menarik kembali sekitar 100.000 tentara dari dekat perbatasan. Rusia justru menggelar latihan perang dengan menggunakan tank di dekat perbatasan Ukraina pada Selasa 11 Januari. Moskow melakukan latihan perang melibatkan sekitar 3.000 prajurit di 4 wilayah di barat daya Rusia. Latihan tersebut menunjukkan bahwa Moskow tidak takut dan tidak berniat meredakan tekanan militer terhadap Ukraina, meskipun mendapat tekanan dan ancaman dari Amerika Serikat beserta sekutunya NATO. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, Victoria Nuland, mengomentari Rusia yang menggelar latihan perang di dekat perbatasan Ukraina. Ini jelas berjalan ke arah yang berlawanan dari deeskalasi yang ingin dilihat Washington, katanya. Rusia telah berulang kali mengatakan tidak berniat menyerang Ukraina, tetapi memiliki hak untuk mengerahkan pasukannya dimanapun di wilayahnya sendiri. Moskow bersikeras bahwa Amerika Serikat dan sekutunya harus mengesampingkan kemungkinan bahwa Ukraina dapat bergabung dengan NATO. Rusia juga ingin NATO menarik pasukan dan persenjataan dari negara-negara bekas Uni Soviet yang telah bergabung sejak akhir Perang Dingin. Washington mengatakan tidak dapat menerima tuntutan ini, tapi bersedia untuk terlibat dalam aspek lain dari proposal Rusia yang membahas penyebaran rudal atau batasan ukuran latihan militer. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, berbicara setelah pembicaraan Jenewa pada hari Senin lalu, bahwa kedua belah pihak dalam beberapa hal memiliki pandangan yang berlawanan. Ryabkov menegaskan bahwa bagi kami itu mutlak dan wajib untuk memastikan bahwa Ukraina tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi anggota NATO. NATO tidak memiliki rencana segera untuk mengakui Ukraina menjadi anggota, tetapi mengatakan Rusia tidak dapat mendikte hubungannya dengan negara-negara berdaulat lainnya. Menteri Luar Negeri Ukraina mengatakan Rusia tidak memiliki hak untuk menentukan siapa anggota baru NATO. Dia juga menambahkan tidak peduli berapa kali diplomat Rusia berputar-putar. Garis awal untuk membahas jaminan keamanan adalah harus dimulai dengan deeskalasi situasi keamanan di dekat perbatasan Ukraina dan penarikan pasukan Rusia dari Donbas dan Crimea. Moskow merebut semenanjung Crimea dari Ukraina pada tahun 2014. Dan separatis yang didukung Rusia telah memerangi pasukan Ukraina di wilayah timur Donbas yang telah menewaskan sekitar 15.000 orang. Ukraina berada di bawah kekuasaan Moskow selama berabad-abad, termasuk menjadi bagian dari Uni Soviet. Presiden Vladimir Putin mengatakan prospek NATO mengakui Ukraina sebagai anggota atau menempatkan senjata di sana yang dapat menyerang Rusia adalah garis merah yang tidak dapat dilanggar. Presiden Amerika Joe Biden memperingatkan Putin bahwa setiap agresi baru Rusia terhadap Ukraina akan memicu sanksi ekonomi yang parah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Putin pun menjawab bahwa langkah seperti itu akan menjadi kesalahan besar dan akan menyebabkan putusnya hubungan Amerika Serikat-Rusia.